Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Rizky Bilar saking cemburu pada Lesti Kejora lakukan hal tak biasa. Bilar sampai ditegur Soimah. Seakan terbakar rasa cemburu, aktor Rizky Bilar mendorong kursi yang diduduki oleh pedangdut Lesti Andriani hingga wanita yang kerap disapa Lesti Kejora itu sempat terjatuh. Kejadian tersebut berawal saat Lesti mengenang momen spesial yang pernah dialaminya bersama pria lain di depan Bilar. Pria yang dimaksud oleh Lesti tak lain adalah Hari Sudin, peserta acara Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Momen kecemburuan Bilar terjadi pada acara Lida, Minggu 27 September 2020. Saat Lesti dan Hari saling sapa, para juri dan host langsung menggoda dua penyanyi dangdut tersebut. Soimah yang turut hadir sebagai juri Lida langsung membongkar perbincangannya Lesti tentang hari ini. Tadi Lesti bilang gini, "Mae, aku deg-degan kan mau komen Haris. Beneran bingung Mae mau ngomong apa," kata Soimah menirukan pengakuan Lesti. "Enggak," bantah Lesti sambil tersenyum. Kemudian, melihat Bilar berdiri di belakang Lesti, Soimah langsung meminta aktor berdarah Medan itu untuk menyingkir. Bilar, lu minggir dulu dong, ini Lesti mau ngomong," bentak Soimah. Penyanyi Dewi Persik pun akhirnya ikut-ikutan menggoda Bilar yang nampak cemburu karena Lesti terlihat dekat dengan Hari. "Bilar, kamu sama Mami saja sini, nanti biar komennya si Lesti benar-benar serius," ledek wanita yang biasa dipanggil DP itu. "Jangan ke Dewi," sahut Ramzi. "Memang kenapa?" tanya Bilar. "Bau asap," ledek Ramzi kepada DP. Lesti kemudian melanjutkan perbincangannya dengan Hari. Pedangdut berdarah Sunda itu tiba-tiba mengajak Hari untuk bernostalgia. "Hari, ninggat nggak waktu kita," kata Lesti. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, para juri dan host Lida 2020 langsung ketawa dan ramai-ramai meledek Lesti. "Cie-cie," kata para juri dan host menggoda Lesti. Bilar tampak tersenyum saat Lesti digoda oleh para juri dan host. Namun, ia juga perlahan-lahan mendorong kursi yang diduduki oleh Lesti. Bilar terus mendorong kursi Lesti hingga akhirnya Lesti terjatuh. "Ya Allah, langsung dijatuhin sama Bilar. Bilar jahat," kata host Lida 2020. Soimah pun ikut menegur Bilar yang membuat Lesti terjatuh. "Pas duet kan saya pernah bilang, Hari kamu sukses fokus di Lida. Aku akan tetap nemenin kamu sampai kamu berhasil di sini," kata Lesti mengingat perkataannya kepada Hari saat itu. "Betul Dedek pernah ngomong kayak gitu," ucap Ranzi. "Bilar jangan nangis dong," ledek DP kepada Bilar. Lesti lalu kembali melanjutkan perbincangannya dengan Hari. "Dedek mau nanya sama Hari, gimana perasaannya sekarang bisa masuk grand final?" tanya pelantun lagu Kejora itu. "Senang banget," jawab Hari. Lagi-lagi, para host dan juri kembali meledek Bilar. "Bilar berkaca-kaca loh," goda DP ke Bilar. "Enggak, bercermin-cermin," jawab Bilar. Hari lalu mengungkapkan perasaannya bisa bertahan di acara Lida 2020. "Pokoknya mungkin ini rezeki dari Allah, jadi memang harus lebih baik lagi dan pokoknya harus bersyukur saja," ungkap Hari. "Berarti habis grand final boleh nyatain cinta lagi dong sama Lesti," tutur Irfan Hakim. Lesti pun hanya tertawa mendengar candaan para host Lida 2020. Bilar lagi-lagi ikut-ikutan nimbrung ketika Lesti digoda oleh para host dan juri. "Memang harus bersyukur, saya pun sekarang ini bersyukur," kata Bilar. Aktor kelahiran tahun 95 itu tak mau menjelaskan secara jelas mengapa dirinya bersyukur. "Ya, orang lain sudah pada tahulah," kata Bilar singkat. Berada di puncak kesuksesan, Atta Halilintar akui mentalnya berada di titik terendah, makin berat. YouTuber Atta Halilintar bercerita soal kehidupannya yang kini telah mendulang popularitas. Kekasih penyanyi Aurel Hermansyah itu mengatakan dirinya harus menanggung beban berat saat berada di puncak popularitasnya. Bahkan, Atta Halilintar menyebut kesehatan mentalnya berada di titik terendah. Hal itu diungkapkan Atta Halilintar kepada presenter Ayu Dewi melalui kanal YouTube Misterius Ayu Dewi pada Senin 28 September 2020. Oleh Ayu Dewi, Atta Halilintar diminta menjelaskan titik terendah dalam kehidupannya, baik secara ekonomi maupun secara mental.
Namun, konten kreator dengan lahir 25 juta pengikut itu mengaku lebih mempersoalkan masalah mental ketimbang ekonominya. Kalau aku yang lebih mengganggu banget dari segi mental, secara ekonomi Atta Halilintar mengaku juga pernah pada titik terendah. Sekira tahun 2004, keluarganya sedang mengalami masa sulit saat tinggal di Malaysia dan membuatnya sebagai anak pertama ikut berjuang membantu keluarga. Akan tetapi, setelah masa itu menemukan titik balik, Atta Halilintar justru mengalami guncangan pada kesehatan mentalnya. Berada di puncak popularitasnya ternyata membuatnya tertekan hingga stres. Kalau mental itu titik rendahnya, malah ketika aku jadi nomor 1 kayak gini, tutur Atta Halilintar. Mentalku malu dan aku udah gak sesehat dulu, curhatnya. Berbeda dengan masa sebelumnya, tantangan yang dihadapi Atta saat ini berbeda dan cukup berat. Calon menantu Anang Hermansyah itu setiap saat kini harus menghadapi masalah-masalah baru yang entah muncul dari mana. Dulu aku kerja dapat rezeki, aku makan enak, kata Atta Halilintar. Kalau sekarang kan ujian makin berat, banyak orang makin gak suka, makin bisa cari-cari masalah. Entah itu aduannya dihukum atau pembicaraan, itu pusingnya lebih berat bebernya. Tak hanya soal masalah yang menyerang, Atta juga masih harus memikirkan orang-orang di bawahnya. Seperti diketahui, selain sebagai YouTuber, Atta Halilintar merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki banyak karyawan. Tanggungan kita lebih banyak sekarang, ungkap Atta Halilintar. Sekarang aku menghidupi puluhan sampai ratusan orang di bawah, pungkas YouTuber 25 tahun tersebut. Natalie Holzer cerita proses dirinya jadi mualaf. Natalie Holzer ungkapkan keputusannya untuk mantap berhijab setelah mualaf. Akui lebih nyaman dengan pakaian tertutup. DJ Natalie Holzer kini sedang masih beradaptasi setelah keputusannya untuk menjadi mualaf. Natalie melakukan beberapa perubahan, diantaranya mulai menghapus tato, memakai hijab dan menghapus foto-foto tanpa hijabnya di media sosial. Natalie Holzer menceritakan soal pilihannya untuk segera memakai hijab setelah menjadi mualaf. Sebenarnya awal-awal itu kayak pelan-pelan aja deh, pelan-pelan. Pakai kerudung nanti dulu, sabar-sabar, coba-coba dulu. Terus pas akhirnya selesai salat asar, kayaknya pakai kerudung deh. Kayaknya pakai kerudung lebih ketutup, ujar Natalie dikutip dari YouTube KH Infotainment, Selasa 29 September 2020. Dirinya mulai merasa tak nyaman jika tatonya terlihat. Karena semenjak mualaf kesini tato kelihatan dikit langsung tutup terus rambut. Kini dirinya mantap berhijab, iya insyaallah. Natalie mengatakan dirinya lebih nyaman dengan pakaian tertutup. Lebih nyaman sih karena tertutup, karena udah mulai risih aja sih kalau tato kelihatan, ujarnya. Saat ini wanita 28 tahun tersebut juga masih dalam proses untuk menghapus tatonya. Niat ngilangin memang niat, tato ini butuh proses. Harus 3 atau 4 kali treatment baru hilang. Ini udah lumayan hilang jelasnya. Tak hanya itu, Natalie juga mulai belajar bacaan sholat. Seru sih belajar salat, aku belum hafal bacaan-bacaannya, belum tahu. Cuma aku belajar meragain gerakannya, terus sama Al-Fatihah aku belajar. Kalau mau wudhu aku tempel di cermin di kamar mandi tuh, nawaitu niat wudhu aku baca, tuturnya. Dirinya mengatakan suka meminta bantuan dari teman-teman dan juga Sule untuk mengajarkannya. Ada sama teman, Kang Sule juga, kata Natalie Holzer.